Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Puri bisa hadir menjumpai teman pemilih di podcast KPU Sukoharjo, KPU Memuda. Di podcast spesial Ramadan kali ini kita bakal ngobrol santai sambil ngabuburit mengupas topik seni dan demokrasi. Kita tahu seni bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sarana kritik, edukasi, bahkan perlawanan. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas peran seni dalam demokrasi, khususnya dalam dunia musik dangdut lawas. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang sedang viral di kalangan pecinta dangdut klasik. Langsung saja kita sapa Mr. Joko dari Om Lorenza. Selamat siang, Mr. Joko. Selamat sore. Selamat siang, terima kasih bisa berjumpa. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kawan-kawan sehat. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Mister atau Mas ya? Atau Om atau gimana? Ya, apa-apa boleh. Oke, saya panggil Mas aja ya biar lebih gampang. Iya. Mas Joko, Om Lorenza ini kan lagi viral banget ya. Bisa cerita sedikit nggak sih gimana awalnya Om Lorenza bisa terkenal dan konsep uniknya itu terinspirasi dari mana? Sebenarnya Lorenza itu awalnya hanya coba-coba. Karena sekarang itu banyak genre musik yang ada, terus kita mencoba aja lagu-lagu yang dulu pernah hit, kita coba kita tawarkan ke masyarakat awalnya. Iya. Nah, tapi tidak disangka ternyata diterima dengan baik. Alhamdulillah. Terus itu yang akhirnya membawa Lorenza seperti ini. Oh ya. Terus banyak yang bilang Om Lorenza ini kan membawa nostalgia ya. Nah, apakah memang ada misi khusus selain sekedar menghibur? Misinya kita hanya ingin menghidupkan karya-karya seniman-seniman yang dulu pernah jaya dan sekarang sudah tenggelam. Itu kita munculkan kembali, kita angkat kembali, sehingga ragam budaya itu semakin komplit. Iya. Karena karya-karya yang lama kan sebenarnya juga bagus-bagus. Iya, masih bagus. Penuh dengan edukasi, penuh dengan nasihat-nasihat di saat-saatnya itu sangat sayang sekali kalau tidak diangkat kembali. Iya, oke. Terus menurut Mas Joko, apakah musik dangdut klasik seperti yang Om Lorenza bawakan ini bisa dianggap sebagai bagian dari demokrasi? Bisa, karena itu juga merupakan kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Iya. Dari beragam budaya ini kita pilih mana yang bagus untuk kita nikmati. Iya, oke. Bersama masyarakat. Terus seberapa besar sih pengaruh musik dangdut terhadap masyarakat dalam penyampaian pesan sosial atau politik? Sangat besar sekali, karena musik itu sendiri kan sebagai media. Iya. Dalam bidang apapun. Apapun dia benar. Bahkan sejak dulu musik itu selalu ada di setiap event-event momen-momen tertentu selalu ada. Karena selain untuk penggalaran massa, juga di dalam menyampaikan sesuatu lebih mengenal. Lebih tersampaikan ya Pak. Iya, oke. Terus pernah nggak sih Om Lorenza itu membawakan lagu yang ternyata punya makna lebih dalam tentang kondisi sosial atau politik? Ya, lagu-lagu yang dibawakan Lorenza itu cenderung lagu-lagu lama. Sedangkan lagu-lagu lama itu muatannya bagus sekali. Ada seperti saya katakan tadi, ada pendidikannya, ya, ada himbauan-himbauan, nasihat-nasihat, sangat bagus sekali. Lirik-liriknya itu selalu punya makna, sehingga tetap berpengaruh besar terhadap. Seperti satu contoh lagu yang kita bawakan di Lorenza itu ada lagu lonceng. Lagu lonceng itu isinya itu tentang himbauan kepada seseorang siswa untuk bisa rajin belajar seperti itu. Iya. Ya. Bagaimana respon penonton ketika lagu-lagu lawas yang dikaitkan dengan situasi sekarang itu? Gimana responnya? Responnya
lumayan bagus. Banyak yang menerima Banyak ya. yang menerima. Ya karena Alhamdulillah. mungkin kalau saat ini di Lorenza sedang viral ini karena rindu akan lagu-lagu yang seperti itu, ya, nuansa musik yang seperti itu, ya. sehingga memunculkan kenangan-kenangan mereka ketika waktu lagu-lagu itu jaya di masanya. Oke. Di Indonesia itu kan ada beberapa kasus seni yang dibungkam, misalnya lukisan Garuda berkepala tikus. Menurut Mas Joko, apakah seniman di Indonesia ini masih bisa bebas berekspresi? Bebas saja sebenarnya. Oh, Cuma terkadang kalau ada yang dibatasi itu karena sesuatu. Karena kalau dilihat dari bebas berekspresinya, tentu bebas kita menyanyikan apa saja boleh. Menciptakan lagu seperti keinginan kita, suara hati kita, atau melihat dari kehidupan masyarakat menjadi lagu, itu bebas-bebas saja. Ya. Kalau Om Lorenza sendiri pernah nggak mengalami tantangan dalam berkarya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Selama ini kita bebas dan tidak pernah mendapatkan hambatan apapun. Kalau pernah nggak sih ada larangan atau tekanan dari pihak tertentu terkait lagu-lagu yang pernah dibawakan? Pernah sih, tapi dalam hal royalti ya. Oh gitu. Karena kita membawakan lagu-lagunya, bukan lagu karya cipta kita sendiri. Jadi. Nah, tapi alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Jadi bukan karena tekanan karena arti dari lagunya ya. Oh, enggak, Jadi enggak. cuman bukan dari situ. Ya, karena kebetulan Lorenza sendiri itu mengambil lagu-lagu yang seperti tadi saya katakan untuk edukasi, kehidupan sosial, seperti lagu Tambal Ban yang viral itu, kan itu hanya menceritakan sisi kehidupan seseorang. Ya. Nah, sehingga itu kan bisa menjadi juga inspirasi bagi masyarakat. Oke. Kalau Mas Joko nih sebagai musisi, bagaimana sih Mas Joko menyikapi hal seperti ini? Haruskah seniman itu terus berkarya meski ada resiko? Harus, karena seni itu adalah suatu keindahan. Iya. Sehingga kita harus terus berkarya, harus terus selalu menciptakan sesuatu hal yang baik untuk masyarakat, karena tantangan itu sendiri terjadi kan tidak semuanya. Iya. Ada hal-hal tertentu yang ya mungkin kalau kritik melalui lagu boleh-boleh saja, Ya, sah-sah saja, ya. tapi tetap kita harus tahu juga norma-normanya, kan ada norma-norma yang harus kita perhatikan. Harus dijaga ya. Intinya seperti itu. Kalau sekarang kan semua karya seni menyebar ya dengan cepat lewat media sosial. Ya. Seberapa besar sih pengaruh media sosial bagi Om Lorenza? Sangat besar sekali. Contohnya seperti Lorenza ini, dengan adanya media sosial bisa seperti ini. Lebih cepat ya. Iya, lebih cepat menyebar ya. lagi. Jadi Kalau cepat. tidak ada mungkin belum seperti ini. Iya. Tapi karena media sosial menjadi Karena hampir semua orang sekarang sudah punya media sosial ya Mas. Iya. Jadi gampang mengaksesnya, gampang menerima informasinya. Betul. Apakah media sosial justru membantu seniman untuk lebih berani menyampaikan pesan dalam karya mereka? Ya seharusnya Ya. begitu. Karena dengan adanya media sosial, apa yang akan kita sampaikan dapat terwujud. Terus bagaimana nih Om Lorenza memanfaatkan media sosial dalam menjaga eksistensi di dunia dangdut klasik? Ya mengambil sisi baiknya untuk apa itu kita bisa menyampaikan segala sesuatu untuk masyarakat dengan hasil karya dan lain sebagainya, sehingga kita tidak hanya berhenti di tempat, kita bisa lebih jauh dengan adanya media sosial. Oke. Apakah ada lagu Om Lorenza yang pernah viral karena maknanya kuat terhadap isu sosial? Ya seperti Tambal Ban itu, seperti juga lagu-lagu yang lain seperti Singgung Eju itu kan
karena memang menyentuh dalam kehidupan masyarakat. Oke. Baik. Teman pemilih, tahu nggak kalau seni Indonesia itu seringkali menjadi alat kritik sosial? Ada banyak contoh karya seni yang diganggu karena dianggap terlalu sensitif. Contohnya tadi lukisan Garuda berkepala tikus. Karya ini menggambarkan korupsi di Indonesia dan sempat viral karena kritiknya yang sangat kuat. Kemudian lagu Hati yang Terluka dari Betharia Sonata. Lagu ini dulunya dilarang pemerintah karena dianggap cengeng dan melemahkan semangat pembangunan. Nah, menurut Mas Joko nih, apakah batasan antara kritik dan kebebasan berekspresi dalam seni ini masih kabur? Kritik sih boleh saja, Oke. karena lagu biasanya berangkat dari kenyataan di lapangan. Iya. Kita melihat lapangan sehingga kita bisa mencipta lagu melalui itu. Tetapi tetap harus juga kita berpegang pada norma-norma yang ada. Oke. Kalau kritik itu untuk umum, secara umum, Iya, secara baik. universal itu saya yakin tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ke suatu hal yang pribadi, Iya, sifatnya oke. itu beda. Iya. Beda. Oke, baik. Sebagai musisi, bagaimana sih cara Mas Joko menyiasati situasi seperti ini agar tetap bisa berkarya? Ya dengan cara yang bagus. Kita buat lagu, misalkan kita mengkritik sesuatu dengan lagu itu, tapi tetap dalam koridor-koridor yang seharusnya bebas tapi sopan. Nah, intinya itu. Oke. Karena kita tidak pernah tidak pernah dibatasi untuk berkarya. Iya. Ya, tapi kita juga harus mengetahui juga norma-normanya. Oke. Ada nggak pengalaman di mana Mas Joko atau Om Reza ini mengalami tekanan akibat lagu yang dibawakan? Enggak sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Mas selama ini aman-aman Ya, aja ya Mas. aman-aman saja. Oke. Jika suatu saat ada nih lagu yang menuai kontroversi, apakah Om Reza akan tetap membawakannya? Ya selagi itu bagus dan punya arti di masyarakat, tidak masalah sih. Oke. Baik teman pemilih, dari obrolan kita barusan, kita belajar bahwa seni bukan hanya hiburan, tapi juga bisa menjadi alat penyampai pesan sosial, kritik, dan bahkan refleksi demokrasi. Musik dangdut klasik yang dibawakan Om Lorenza adalah salah satu contoh bagaimana seni bisa menjadi bagian dari sejarah dan budaya kita. Mas Joko, Ya. ada pesan khusus nggak untuk para musisi atau seniman yang ingin tetap berkarya di tengah berbagai tantangan demokrasi ini? Ya pesannya pada teman-teman seniman untuk tetap selalu berkreasi, berkarya dalam situasi apapun, karena karya-karya seni itu selalu ditunggu oleh masyarakat Ya, dan bisa menjadi masalah budaya di Baik. negara kita. ya baik. Itu pasti, jangan sampai kita berhenti hanya karena sesuatu yang yang dirasa mengganggu. Tapi kita tetap, kalau tema seniman kita harus berkarya, karena intinya seni itu indah, seni itu indah dan Oke. pasti membawa keindahan. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Joko yang sudah berbagi cerita dan inspirasi untuk podcast kita hari ini. Iya. Dan untuk seluruh teman pemilih yang menyaksikan podcast ini, jangan lupa follow YouTube kita @sukoharjo_kpu dan nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Dan saya Puri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk teman pemilih yang sudah setia mendengarkan podcast Ngabuburit bersama KPU Sukoharjo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.